ketemu lagi dengan kita Bang Metro. Kali ini guys, kita akan berbicara tentang bagaimana melatih mental dari ikan lohan. Sebelum kita ke pembahasan guys, yang perlu kita ketahui bagi pencinta ikan lohan ataupun pencinta ikan-ikan hias, yang perlu diutamakan adalah hobi. Yang terlebih dahulu itu adalah hobi. Lalu kita juga harus punya pengetahuan tentang bagaimana cara merawat ikan kesayangan kita. Itu guys yang harus perlu kita ketahui dulu. Nah, baru kita berbicara tentang bagaimana supaya kita meningkatkan kualitas daripada ikan lohan yang kita pelihara. Oke guys, sekarang kita akan berbicara bagaimana cara melatih mental ikan lohan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah akuarium ataupun tempat ikan tersebut ya. Yang harus kita perhatikan itu adalah akuariumnya, baik dia kebersihannya ya, kemudian letaknya, kemudian besar ukurannya. Nah, seperti itu dia guys. Oke, jadi mengapa harus bersih? Karena kalau akuariumnya bersih, otomatis ikan yang ada di dalamnya itu merasa enak. Ya, enak, kemudian nyaman, dan di situ dia bisa untuk berkehidupan yang lebih tenang, tidak ada rasa terusik. Selain itu juga kita harus perhatikan letak daripada akuarium ya. Jadi letak akuarium itu bagusnya untuk penempatannya, terutama misalnya meja, jarak atau tingginya itu minimal ya setengah meter ya dari lantai dengan tinggi mejanya. Kemudian baru akuarium. Agar apa? Agar di situ ikan lohan tidak takut ya untuk melihat kaki daripada kita ya. Kenapa? Kalau kaki kita terlihat biasanya ikan lohan takut. Nah, makanya akuarium yang ada mungkin guys di rumah-rumah kita itu kebanyakan tempatnya itu bawah, jadi mudah kelihatan kaki. Jadi di situ akan juga berefek pada mental ikan tersebut. Jadi dia takut untuk melihat kaki kita guys. Lalu yang juga harus diperhatikan itu adalah tutup atas daripada akuarium. Jadi fungsinya untuk supaya air yang ada di akuarium itu akan terasa hangat saat
kita hidupkan lampu ya, lampu untuk penerang di akuarium tersebut. Setelah kita perhatikan hal-hal yang tadi sudah kita bahas, sekarang kita juga harus perhatikan atau selalu melakukan interaksi. Jadi di sini sering-seringlah berinteraksi dengan ikan peliharaan kita tersebut, baik kita berinteraksi memakai seperti ini ya, tangan saya tadi itu ya, maupun kita memakai wayang. Kalaupun tidak bisa memakai tangan ya, memakai wayang, kita juga bisa memakai cermin ya. Apa tujuannya? Ya supaya di situ ikan tersebut merasa ada lawan ya, merasa ada lawan ya, sehingga di situ akan timbul semangat daripada mental ikan tersebut ya, begitu guys. Lalu tentang air yang ada di akuarium harus paling tidak sedikit hangat ya, minimal 92 derajat atau derajat Celcius ya, atau 32 itu sudah cukup ya, sudah cukup untuk hangatnya air yang ada di akuarium. Atau kalau misalkan tidak ada kalau kita tinggal di daerah pegunungan, karena di daerah pegunungan ini kan sangat dingin ya, kita boleh memakai alat khusus atau yang biasa dipakai itu disebut heater ya. Ini heater ini adalah untuk penghangat daripada air yang ada di dalam akuarium ya, karena di daerah pegunungan itu kadang-kadang kan cuacanya tidak menentu. Jadi di daerah pegunungan itu adalah termasuk daerah yang cukup dingin ya. Jadi ini juga berpengaruh kepada mental ikan ya, karena ikan lohan identiknya ini suka kepada air yang sedikit panas. Nah, untuk seterusnya yang perlu juga kita perhatikan adalah pakan daripada ikan lohan ya. Kita harus perhatikan untuk pemberian pakan ini di usia yang masih kecil atau ubur ayak, itu ikan harus diberi makan dengan cacing beku dulu ya. Kemudian setelah dia udah sedikit agak besar, barulah kita beri makan tambahan, yaitu adalah pelet ya. Dan tidak perlu harus sering-sering ya, karena kalau dia sering-sering ini nanti ikannya selalu malas ya. Jadi pergerakannya agak kurang legit. Yang keduanya ya pertumbuhan lemaknya akan menghambat daripada gerak ikan tersebut. Jadi mungkin ini saja guys yang bisa saya berikan untuk kita semua, khususnya pencinta daripada ikan lohan ya, dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Landak. Ya, mudah-mudahan hal ini bermanfaat ya untuk kita. Cuma yang memang perlu kita perhatikan itu adalah
yang utama untuk kita memelihara atau ingin memiliki ikan hias yang bagus, itu yang diutamakan adalah hobi yang utama. Lalu yang kedua, pengetahuan tentang cara merawat ikan, ya. Kalau tidak ada pengetahuan, ya susah juga, bro. Jadi susah untuk kita bagaimana mengembangkan kualitas daripada ikan kesayangan kita tersebut. Oke guys, sampai jumpa lagi nanti pada pembahasan berikutnya. Untuk pembahasan berikutnya nanti kita akan berbicara tentang bagaimana untuk cara ya biar mutiara pada tubuh ikan lohan itu bisa berkilau dan kelihatan keluar, ya. Itu yang nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya, ya. Sampai jumpa guys ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Oke guys.